Tiba-tiba ada video yang di-tag kepada Harry Pras, yaitu tentang ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang dimana menceritakan seorang mujahid yang melemparkan pasir kepada tank beri musuh, lalu tanknya terbakar. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, silakan kalian simak videonya seperti ini. Terjadi di Afghanistan, seorang ini tahun 90-an dulu ya, awal jihad besar di sana memang melawan Rusia. Itu kisah nyata. Ada seorang mujahid lagi jalan, malam hari biasanya kalau lagi jalan di perjalanan peperangan itu kita cuma disuruh lihat pundak teman atau ke arah kakinya, gitu kan, tidak lihat kiri kanan supaya memang tidak hilang jejak. Sedikit kita menoleh, biasanya kalau di hutan itu kesasar. Subhanallah, dengan hikmah Allah mujahid ini kesasar. Dia pas terang keluar, dia tiba-tiba ada di markasnya orang Rusia. Sendirian, ditawan, langsung ditangkap. Tahu ini muslim. Umumnya muslim punya ciri khas, ada jenggotnya, mungkin dahinya hitam, ditangkap. Lalu kata pemimpin Rusianya nih, ini memang mereka kejam. Kalau membunuh memang luar biasa. Dia bilang, sebelum saya bunuh kau, kata si pimpinan Rusia ini, sebelum saya bunuh kamu, hai muslim, saya mau tanya, bagaimana caranya kalian mengalahkan tank-tank kami? Sementara peluru kalian, pelurunya waktu itu cuma pelurunya senjata namanya Kalashnikov. Kalashnikov ini senjatanya orang Rusia, waktu itu dianggap yang paling canggih, kecil. Ya, itu mungkin cuma bisa menembus orang. Kalau tank nggak bakal tembus lah, misalnya gitu kan. Tapi kenapa bisa dengan peluru Kalashnikov itu hancur tank-tank kami? Si muslim ini ditantang ya, saya akan bunuh kamu sekarang, nggak bisa kamu lepas. Ya, dan orang-orang Rusia ini terkenal kalau membunuh dia membakar, dia memotong, mau yang kejam-kejam gitu kan, supaya memang orang-orang muslim ini takut gitu. Apa yang terjadi? Si mujahid ini ambil pelajaran. Dia bilang sambil tersenyum, dia bilang, jangankan peluru-peluru kami, diambil tanah, ini pasir, kalau saya lempar di tank kamu terbakar. Itu, jadi dia balik nantang, gitu kan. Si pimpinan Rusia bilang ini, mana coba buktinya? Dia bilang, baik, kamu mau saya buktiin? Baik, tapi izinkan saya sholat dulu 2 rakaat. Kata si pimpinan Rusia, sholat sesukamu. Sholat dia 2 rakaat. Ini si mujahid ini berdoa begini, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang, saya bilang, ya Allah, Engkau sangat mengetahui tanah itu gak mungkin membakar tank mereka, gitu kan. Aku pun tahu itu ya Allah, tapi tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Buktikan kebesaranmu kepada musuh-musuhmu ini. Selesai salam, diambil pasir, dilempar ke tanknya, terbakar, gitu kan. Nah, di video itu Ustadz Khalid Basalamah menceritakan tentang ma'unah dari seorang mujahid, seorang pejuang, teman-teman, yang dimana pernah melakukan hal yang di luar kebiasaan atau khawarikul adat. Dan itu kata Muhib bin Habib adalah khurafat katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbeda dengan cerita Habib, teman-teman, yang tidak ada urgensi apa-apa, tidak ada kebutuhan khusus untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba sang Habib bilang kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, sudah sampai mana keilmuan kalian? Coba dong terbang satu-satu. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Perhatikan teman-teman, di cerita itu Habibnya terbang satu-satu tanpa urgensi sampai mau nembus langit. Dus ditembus, kemudian turun cukup. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Nggak ngikuti habaib. Kalau ini disebut khurafat, jelas khurafat. Ente juga sesat. Karena apa? Setiap mukjizat ataupun karomah, ma'unah, itu Allah menurunkannya atas dasar urgensi. Contohnya, seperti cerita Khalid bin Walid yang pernah menunjukkan karomah atau ma'unah ketika ditantang minum racun. Seperti ini kisahnya. Ya, terkenal sekali bagaimana, yaitu apa? Khalid bin Walid rela meminum racun yang sangat mematikan, ya, asalkan benteng musuh itu dibuka. Namun musuh tidak mau membuka benteng tersebut, gugur berjatuhan, ya, satu demi satu pasukan-pasukan Islam di depan benteng tersebut, sulit sekali untuk dibuka. Maka penjaga benteng ini apa? Mensyaratkan, kalau kalian mau masuk, kami buka benteng ini, tapi harus minum racun. Ya, Khalid bin Walid pun meminum racun tersebut. Beliau tidak ingin bertambahnya korban dari pasukan Islam. Saudara kaum muslimin, beliau minum dengan izin Allah, Allah menjaganya, Allah menguatkannya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya.
terbukalah benteng tersebut dan kemenangan pun jatuh di tangan kaum muslimin. Nah, jelas di situ Khalid bin Walid minum racun untuk membuktikan keagungan Allah. Ada urgensinya. Tidak sembrono lalu iseng-iseng, "Hei anak-anakku, coba minum racun dong." Nah, enggak. Tapi ada urgensi, menunjukkan kekuasaan Allah di depan orang kafir, dan itu perlu dulu. Tapi beda dengan cerita Habib. Nah, balik lagi kepada cerita Habib yang terbang satu-satu itu. Sungguh omong kosong. Dan kita kembali lagi kepada pembahasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Kalau kita menimbang dari segi syariat, apakah itu khurafat ataukah ma'unah atau karomah? Yang pertama, kita lihat pelakunya, teman-teman. Apakah pelakunya itu orang yang beriman, soleh? Jelas mereka adalah mujahid. Karena apa? Sebelum menunjukkan ma'unah itu, pertolongan Allah itu, beliau minta izin sholat. Dan kalau kita mau berbicara, apakah ada mukjizat atau karomah ataupun ma'unah yang serupa itu? Ya ada. Cerita Khalid bin Walid tadi, yang minum racun untuk membuktikan pertolongan Allah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah itu sesuai dengan syariat? Ya sesuai. Karena apa? Untuk membela negara di dalam kondisi berjihad. Karena di dalam kondisi berjihad, apapun bisa terjadi, pertolongan Allah bisa terjadi. Terus yang terakhir, memang ada urgensi di situ. Yang dimana keimanan dari sang mujahid, artinya apa? Tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan di dalam Al-Quran. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka beriman sebenar-benarnya iman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa. Ini pernyataan Allah. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Kebanyakan orang-orang yang sekarang imannya hanya sebatas di lidah. Jadi memang kalau kita mau menganggap ini sebagai khurafat, pertentangannya dengan syariat tidak ada sama sekali. Beda dengan kisah habaib yang sedikit-sedikit terbang, sedikit-sedikit lagi ngapain? Membuat pesawat mundur. Gak ada urgensi. Pesawat mundur, gak ada urgensi sama sekali, teman-teman. Tapi ya sudahlah, yang namanya Muhyiddin Habib, ketika khurafat Habib dibongkar, mereka tidak akan terima dan mencari analogi sebagaimana Ustadz Faris dan Gus Ajir kemarin, sampai membawakan ceritanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membawakan kisahnya Syekh bin Bas, yang dimana kisah-kisah tersebut sama sekali tidak bisa dianalogikan dengan cerita dongeng Habib yang rata-rata merendahkan Nabi SAW. Jadi memang mereka ini akan mencari 1001 cara untuk membuat junjungan mereka, Habib mereka tetap terlihat mulia dan wajib dimuliakan. Karena apa? Cucu Nabi bagi mereka. Tapi kalau bagi saya, cucu palsu Nabi. Begitu. Kenapa bisa menjadi cucu palsu Nabi? Karena memang dari segi sejarah, filologi, ataupun kitab sezaman dan lain sebagainya yang telah diteliti, mereka tidak ada tercatat. Bahkan diakui, misalkan nih Al-Faqih Muqaddam yang mereka akui sebagai ulama besar, wali kutub paling banyak keramatnya, ketika di masa hidupnya tak ada satupun penulis kitab, penulis sejarah yang menyebutkan nama Faqih Muqaddam tercatat sebagai ulama yang berpengaruh. Jadi sudah terbungkam sebenarnya mereka, cuman mereka tidak mau mengakui. Akhirnya apa? Menggunakan beragam cara untuk membuat golongan mereka tetap dianggap mulia. Jadi kalau bagi kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.